Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin sidang salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan pada kita, terutama nikmat sehat wal afiah, nikmat iman Islam kita, sehingga kita dapat berhadir di tempat ini karena rasa keimanan semata. Salawat salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, pada para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kelak akan bersama Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sidang salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang diberikan untuk tausiah ini hanya 7 menit, namanya kultum. Tapi nggak mungkin 7 menit, ya cuman berapa yang bisa disampaikan gitu ya. Karena itu judulnya tadi saya baru tahu bahwa saya diberi judul untuk membahas tentang hukum tidur terlentang, ya, hukum tidur terlentang. Nah ini memang Islam itu luas pengajarannya, ya, sampai tentang cara tidur, ya, sampai dengan cara tidur diatur di dalam Islam. Oleh karena itu penting kita tahu, ya, bagaimana ajaran agama kita tentang tidur terlentang tersebut. Sini saya sampaikan tentang hukumnya yang diriwayatkan di dalam hadis Bukhari Muslim. Di dalam hadis Bukhari nomor 475 dan dalam hadis Muslim di nomor 2100, di mana dalam hadis tersebut menyebutkan bahwa dari Abad bin Tamim, dari pamannya, bahwa ia pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur terlentang di masjid dalam keadaan meletakkan satu kaki di atas kaki yang lainnya. Nah ini hadis tersebut bunyinya demikian. Imam Nawawi rahimahullah taala ketika membawakan hadis di atas dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau menyatakan dalam judul bab bahwa boleh tidur dalam keadaan terlentang. Demikian pula beliau menyatakan bolehnya dalam Al-Majmu' 472. Kemudian Syekh Muhammad bin Sahil Al-Utsaimin menerangkan yang lebih afdal adalah tidur pada sisi kanan, sedangkan tidur tengkurap adalah tidur yang tidak pantas kecuali dalam keadaan kebutuhan. Sedangkan tidur dalam keadaan terlentang adalah tidak mengapa selama menjaga aurat tidak terbuka. Namun jika khawatir akan tersingkapnya aurat, yaitu ketika mengangkat kedua kaki dan tidak memakai celana bagian dalam jubah misalnya, maka itu tidak pantas. Namun kalau aman, maka tidaklah mengapa. Itu Syekh Riyadhus Shalihin, ya. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah taala menerangkan dalam
syarah Sahih Muslim mengenai hadis yang kita bawakan di atas, bahwa para ulama berpandangan mengenai larangan hadis tidur telentang dengan mengangkat kaki dimaksud untuk tidur yang sampai menyingkap aurat atau sebagian aurat. Adapun perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas tidak membuka aurat sama sekali. Jadi seperti itu tidaklah masalah dan tidak pula dikatakan makruh. Ya. Jadi ini yang penting kita ketahui tentang masalah tidur telentang, bahwa jelas kesimpulannya dibolehkan selama tidak menimbulkan tersingkapnya aurat kita, ya. Itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mudah-mudahan kita yang berhadir di sini adalah betul-betul orang yang beriman betul-betul, karena yang hadir di sini hanyalah orang yang beriman sesuai dengan panggilan Allah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu aqimis sholata lidzikri. Hai orang yang beriman, tegakkanlah salat untuk mengingat aku. Karena orang Islam hanya dengan menegakkan salatlah cara mengingat Allah. Berbeda dengan orang yang bukan Islam. Ada yang menyebut enggak perlu salat, yang penting eling. Nah, kita di sini tidak memakai ajaran yang seperti itu. Ajaran Allah bahwa aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah salat, itu cara untuk mengingat aku. Karena innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya. Jadi salat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Dan orang yang salat itu adalah orang yang as-salatu imaduddin, yaitu orang yang menegakkan agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mengerjakannya sungguh dia telah menegakkan agamanya. Man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkannya sungguh dia telah merusak agamanya. Boleh dikatakan sebagai, ya, kalau perusak agama itu ya berarti lawan daripada orang yang tidak beragama tersebut. Ya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang di dalam menegakkan agama kita. Demikian yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.